Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengetahuan lingkungan tentang tata ruang dan perencanaan lingkungan wilayah. Nama Nikola Feryuda, NPM 235200037. Saya Alvan Kurnia, NPM 23520034. Saya Nurul Alimuddin, NPM 235200036. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tata ruang dan perencanaan lingkungan wilayah. Untuk yang kedua, pandangan geografi. Geografi mutakhir memastikan arah perkembangan konsep geografi untuk dapat diterapkan pada berbagai lingkungan geografi yang beraneka tingkat perkembangan ekonomi, budaya, dan penguasaan teknologi. Untuk yang kedua, dalam tahapan ini studi geografi dapat berorientasi pada masalah interaksi manusia dengan lingkungan. Selain itu juga dapat berorientasi pada studi wilayah. Permukaan bumi dipandang sebagai lingkungan hidup di mana manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam. Untuk yang ketiga, potensi dan masalah unsur-unsur geografi sangat bervariasi sehingga perlu kajian secara spesial dan temporal untuk dapat mengenali watak atau sifat wilayah. Untuk yang ketiga, geografi dalam penataan ruang. Yang pertama, ruang diartikan sebagai ruang daratan, lautan, dan ruang udara termasuk lahan atau tanah, air, udara, benda lainnya, serta daya dan keadaan sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta melihara kelangsungan hidupnya. Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerja Umum 1996. Untuk yang kedua, memperhatikan pandangan geografi mutakhir yang bersifat integratif dengan memahami pula pengertian ruang. Maka ruang space juga merupakan kajian penting dalam studi geografi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang disampaikan oleh Niko. Dengan demikian, sasaran penataan ruang yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, rencana, dan pengendalian. Dalam implementasi rencana, peran geografi terapan applied geografi sangat penting. Unsur-unsur geografi yang dikaji oleh geograf dalam penataan ruang dapat dibedakan menurut kegiatan dalam penataan ruang yang terdiri dari perencanaan, kegiatan perencanaan tata ruang wilayah. Dalam kegiatan ini dilakukan pemahaman karakteristik melalui wilayah studi, kompilasi data, kemudian dilakukan kegiatan analisis data, dan selanjutnya menyusun rumusan
rencana disertai penyajian peta-peta dengan cara 1. Kegiatan pemahaman karakteristik wilayah data geografi yang diperlukan meliputi karakteristik ekonomi wilayah. 2. Karakteristik kependudukan atau demografi. Data sosial kemasyarakatan, karakteristik sumber daya alam, sumber daya buatan. Data tersebut dapat diperoleh melalui survei internasional, instansional, survei lapangan, interpretasi citra dan peta, sedangkan penyajiannya dapat berupa peta dan tabel disesuaikan dengan skala perencanaan. Baik, yang selanjutnya kegiatan analisis wilayah, analisis data. Setelah kegiatan inventarisasi data wilayah dilanjutkan dengan analisis wilayah. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh geografi meliputi 1. Analisis sistem perwilayahan, analisis sosial kemasyarakatan, analisis geografi, analisis ekonomi, analisis fisik daya dukung lingkungan, analisis kondisi sarana dan prasarana, analisis struktur dan pola masyarakat, analisis potensi dan sumber daya alam buatan manusia. Dalam melaksanakan kegiatan analisis dapat menerapkan rumus statistik, analisis peta, dan hasil interpretasi citra serta pengolahan data spesial. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Alvan. C. Perumusan rencana tata ruang wilayah. Kegiatan perumusan rencana tata ruang wilayah dapat dilakukan pula oleh ahli geografi yang meliputi 1. Perumusan arahan pemanfaatan ruang dan masalah pembangunan. 2. Perumusan konsep dan strategi pengembangan wilayah. 3. Penjabaran konsep dan strategi pengembangan tata ruang wilayah. Penyajian informasi rencana tata ruang wilayah dapat diwujudkan dengan bentuk peta-peta hasil rumusan rencana yang diperoleh oleh dasar sistem kompilasi data dan analisis data wilayah. Dua, peran dalam pelaksanaan tata ruang wilayah. 1. Memberi informasi alokasi pemanfaatan ruang yang ekonomis dan ekologik. 2. Memberikan input bagi analisis kelayakan investasi. 3. Memberikan arahan pola pemerataan pertumbuhan atau perkembangan wilayah. 4. Memberikan masukan program penanganan masalah fisik, ekonomi, dan sumber daya manusia. 5. Mengarahkan pilihan prioritas penanganan kawasan tertentu berdasarkan kepentingan ekonomi, ekosistem, dan sumber alam. 6. Mengatur pola pemanfaatan tata guna sumber alam, pelestarian lingkungan dan sumber alam. 7. Memberikan masukan pembangunan infrastruktur
wilayah yang merata. 8. Menganalisis kecenderungan perkembangan secara keruangan. 9. Memberi gambaran dampak pembangunan secara keruangan. 10. Memberi alternatif dalam pola pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aspirasi berbagai kepentingan. 3. Terapan dalam pengendalian pemanfaatan lingkungan. Para ahli geografi dalam hal ini mencakup 1. Pengarahan alokasi kegiatan pembangunan. 2. Plotting lokasi perubahan peruntukan ruang. 3. Program pengambilan fungsi kawasan dan ekosistem, misalnya wilayah resapan, sempadan pantai, kawasan gambut, dan sebagainya. 4. Pencegahan terjadinya kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsinya, seperti kasus lapangan golf di Pantai Parangtritis, Yogyakarta. 5. Pengarahan program pengelolaan lingkungan dan pelestarian tata guna sumber alam. 6. Mengevaluasi dan mengupdate data secara spesial. Sekian presentasi dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.